Malu ya. Kan nanti kita semua pasti ngomong. Gue bingung gimana mulainya. Perkenalan. Gak usah formal, ya sampai aja. Halo guys. Oh iya, cepat buka aja. Iya mas. Semua Ngangkat, perkenalan ngangkat, satu baik. ngangkat. Semua perkenalan satu baik. Gak usah kayak kami dari. Kami dari kelompok ini. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Soalnya tuh nggak bingung santai. ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 daripada Kelompok 6. 5 mana sih? 6 dari sore sih kira-kira 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi terkait analisa pengaruh nilai dan norma terhadap tradisi Samenan di Desa Tugu Bandung. Kami akan menyelenggarakan wawancara pada kesempatan kali ini bersama dengan narasumber kami, Evi Ratnasari. Ibu Evi Ratnasari. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, maka kami mulai dulu dengan perkenalan dari tiap-tiap anggota kami. Satu anggota kelompok ke-6 dimulai dari saya sendiri. Saya Novel Paulian Santoso dengan kita 108. Saya Ranaya dari NIM akhir saya 113. Saya Riata nih akhirnya 030. Saya Ramdan Putra Helana dengan akhir 112. Saya Nasyatul Abdul Fitri dengan NIM akhir 073. Oke, baik. Sekian untuk perkenalan. Kita langsung saja mulai masuk pada sesi wawancara yang akan dimulai pertanyaannya, ya. Langsung aja. Oke, jadi kita akan masuk. Ya. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya, terkait di sini. Kita mulai dari identitas partisipan terlebih dahulu. Kita akan menanyakan terkait tema pada wawancara kali ini melalui sudut pandang dari partisipan dan atau dari informan yang akan kita wawancarai pada kesempatan kali ini. Jadi, apa peran informan atau partisipan dalam pelaksanaan tradisi Samenan ini? Peran ibu. Sebelum itu, mohon izin untuk perkenalan nama, pekerjaan, terus tempat tinggal. Oke, perkenalkan nama saya Evi Ratnasari SPD. Kebetulan saya di sini sebagai seorang guru sekolah dasar, juga sebagai istri dari kepala desa Tugu Bandung. Saya beralamat di Kampung Cicadas, RT 1 RW 4, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Tamandulan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya di sini sebagai informan atau narasumber tentang kegiatan Samen yang baru saja dilaksanakan. Oke, baik. Sekian saya ulangi lagi tadi untuk pertanyaan pertama. Apa peran ibu selaku informan pada wawancara kami pada kali ini dalam pelaksanaan tradisi Samenan? Sebelumnya peran saya di sini ganda ya, atau ada dua. Yang pertama, saya sebagai wali murid dari siswa yang mengikuti acara Samenan. Yang kedua, saya karena mendampingi suami sebagai istri seorang kepala desa, otomatis saya menjabat sebagai Bunda PAUD Desa Tugu Bandung. Oke, baik. Kemudian saya ingin beralih ke pertanyaan berikutnya, yakni bagaimana sih latar belakang budaya partisipan mempengaruhi pandangan ya ibu selaku informan pada kali ini dalam terkait tradisi untuk aku persimpel lagi. Jadi maksudnya bagaimana ibu dengan latar belakang kebudayaan dari ibu sendiri, budaya ibu terafiliasi dengan ibu memandang tradisi Samenan ini, bagaimana sih ibu memandangnya ini? Sebelumnya saya merupakan pendatang di Desa Tugu Bandung ini karena saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi budaya yang saya tahu tentang acara kenaikan kelas di tempat saya dulu dengan yang sekarang saya lakukan, acara
padat. Dulu di perkotaan dengan sifat individualismenya menganggap acara kenaikan kelas hanya acara di akhir tahun yang acara yang formal saja. Tapi kalau untuk samanan di sini lebih terasa kekeluargaannya, kekompakannya, karena acara samanan ini bukan program sekolah yang wajib dan sudah terstruktur setiap tahun, tapi atas dasar pertemuan atau atas dasar persetujuan dari komite dan wali murid semua. Jadi acara samanan di sini itu bukan acara sekolah yang teragendakan harus wajib, tetapi dari kesepakatan komite dan wali murid. Kemudian apa sih motivasi utama Ibu selaku informan dalam partisipasi Ibu dalam tradisi samanan ini? Motivasi personal. Yang pertama mungkin saya sebagai wali murid berpartisipasi ini untuk mensukseskan acara samanan ini. Yang pertama memang untuk mendukung program sekolah, program kenaikan kelas. Kalau saya sebagai Bunda PAUD, motivasi saya pastinya saya harus mengetahui atau memonitor kegiatan sekolah apakah sesuai dengan program kerja Bunda PAUD yang sudah diprogramkan. Jadi sebagai bagian dari evaluasi juga untuk acara seminar. Oke, lanjut ya. Oke, Bu. Sebentar. Kemudian aku mau bertanya lagi berikutnya ya terkait nilai-nilai dulu ya, nilai yang masih diminati di Desa Cukup Bandung ini apa sih Bu? Atau maksudnya kita bisa anggap aja simpelnya hal-hal yang dianggap positif gitu yang mesti hal-hal yang harus dijalankan di desa ini. Untuk terkait budaya samanan ini, nilai-nilai yang kami anut itu yang pertama nilai kekeluargaan, juga kekompakan. Yang ketiga itu adalah kami selalu menjaga nilai-nilai budaya yang sudah ada di sini, seperti acara-acara tradisional atau acara-acara yang memang khas dari daerah kami seperti saurang, rasengan, kemudian ada paut juga, kemudian ada lagi upacara adat dan Oh ya, oke. Kemudian aku juga mau bertanya Bu, dalam tradisi samanan ini ya, kira-kira tuh tradisi samanan ini mencerminkan nilai atau norma dari masyarakat setempat itu nggak sih Bu? Pastinya ya, karena di samanan ini terlihat kekompakan orang tua muridnya, juga kerjasama antara orang tua murid dan siswa. Juga terlihat sekali bahwa kegiatan-kegiatannya ini kita memang tidak memungkiri ya, masuknya era digital juga mempengaruhi. Jadi banyak juga budaya-budaya dari luar yang kita ambil, kita modifikasi dan kita sesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di sini, sehingga acara samaran ini tetap aktif, tidak ortodoks, tidak monoton, tapi bervariasi. Jadi sebenarnya banyak sekali norma-norma yang bisa diambil atau dilihat dari kegiatan acara samaran ini. Oke, baik Bu. Kemudian aku juga mau tadi ada poin yang cukup menarik ya, tadi di mana Ibu sempat menyinggung kalau dalam pelaksanaan tradisi samaran ini terdapat upaya untuk memodifikasi ya, penyelenggaraannya dengan penyesuaian perkembangan zaman. Boleh sekiranya dideskripsikan lebih lanjut mengenai dalam bentuk apa aja sih itu penyesuaian itu dalam tradisi samaran? Kalau dulu samaran di sini itu waktu itu masih tradisi atau budayanya masih menggunakan gamelan atau suara musiknya masih live. Tapi kalau sekarang udah zamannya udah canggih, sudah ada YouTube, sudah ada Bluetooth, sudah ada perangkat yang memadai untuk itu, jadi memudahkan. Jadi kita juga tidak merasa tertinggal karena produk digital yang bisa mendukung atau memudahkan, bisa mengefektifkan, pasti kita bisa masuk di sininya dengan terbuka.
terbuka tapi tetap disaring. Disaringnya seperti ini, misalnya untuk lagu-lagu gitu ya, kita nggak yang harus kudu wajib lagu Sunda misalnya gitu, tapi bisa tari kreasi modern, tari lagu-lagu yang di luar dari Sunda, tapi tetap misalnya kita menetapkan batas-batas seperti penggunaan pakaian, kerudung. Kan biasanya kalau anak-anak kita lihat di YouTube itu nariknya rambutnya nggak pakai kerudung gitu. Tapi kalau di sini biasanya pakaiannya lebih sopan, disesuaikan, dan biasanya memang walaupun pakai mahkota, walaupun pakai topi-topi segala macam, kerudung tetap dipakai seperti itu. Bajunya disesuaikan. Jadi ada penyesuaiannya, jadi dimodifikasi lagi gitu. Nggak ditelan bulat apa yang kita lihat dari YouTube itu. Ini mau di awal ya, formal banget ya. Yang ininya mau ngambil Terminal kelasnya, total bos. ada 8 klausa. Iya, beneran mau nggak usah Itu gitu ya. total itu sampai 20-an lebih. Biasa aja, biasa aja lah, biasa biasa aja. Jadi satu ini 2 sampai 3 itu cukup. Karena itu langsung transisi. Nggak usah Tadi belum dijelasin ya Gua sama pengen. itu apa belum? Tadi yang di yang itu udah tanya. Tadi kita nanya ini Gua udah gimana terus cara ya, biar nggak hilang ini juga udah Zaman 3 akhirnya kayak- itu tadi di yang perubahan sosial. Aturan ini aja kan Organisasi. sisanya tuh timbal balik ya, misalnya kepala tiba boleh aja. Pulang aja lah nih Om. Dadah. Ya. Gagal. Udah.